Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ada seminar juga nih, makanya agak terlambat. Bahannya udah saya upload ya ke WA Komting, bahan untuk kuliah hari ini, materi yang pertemuan 3 ya. Jadi oke, kita lanjut aja mengenai surfaktan ya. Oke. Ya, jadi surfaktan merupakan fenomena antarmuka dalam sistem dispersi ya. Jadi surfaktan itu digunakan pada sistem dispersi ya sebagai bahan tambahannya. Oke, ada istilah-istilah sehubungan dengan materi kita, yaitu antarmuka dan permukaan ya. Karena surfaktan berperan untuk mengurangi tegangan permukaan dan tegangan antarmuka ya. Jadi ada beda ya antarmuka dengan permukaan. Jadi permukaan batas antara fase padat dan ataupun cair ya, fase padat ataupun cair dengan gas, baik cair gas maupun padat dengan gas. Jadi pada kedua fase itu ada unsur gas ya di sana. Misalnya permukaan air, ya, kemudian permukaan meja. Jadi itu termasuklah contohnya ya, cair gas dan padat gas. Jadi kalau dikatakan permukaan ada fase gas di sana. Sedangkan kalau antarmuka, ya, jadi dua fase, ya, batas antara kedua fase yang terkondensasi, baik cair-cair, padat cair maupun padat-padat. Jadi di sini antarmuka, jadi tidak ada udara ya, tidak ada fase gas ataupun fase udara. Antarmuka merupakan fenomena yang terjadi pada batas antara dua fase yang tidak bercampur. Nah, yang sering dipenuhi oleh molekul khusus yang disebut dengan surfaktan ya. Jadi surfaktan selalu berada di antara kedua fase tersebut ya. Baik padat cair ataupun cair-cair ya, ataupun cair gas ya, ataupun gas cair ya. Jadi ada istilah tegangan permukaan. Tegangan permukaan di sini ada gambar serangga ya, suatu benda termasuk padatan ya, padatan di mana berada di permukaan air. Ya, jadi nampak di sana permukaan air seperti apa? Membran yang berkontraksi. Berkontraksi kenapa? Karena ada gaya yang berbeda diberikan baik dari molekul yang berbeda ya, padat dan cair. Jadi saling tidak dapat bercampur, jadi menimbulkan satu kontraksi ataupun gaya yang berbeda. Kemudian pada permukaan daun ya, tetesan airnya membentuk bulatan. Jadi ada tegangan permukaan yang terjadi menahan air di permukaan daun, di mana daunnya ini yang sifatnya ada permukaan yang berbulu, bukan daun yang berbulu ataupun bukan daun yang ada lapisan lininnya ya. Jadi sehingga tidak dapat bercampur dengan air, sehingga air tadi membentuk tetesan bulat ya.
Jadi tegangan permukaan terjadi ya karena molekul di permukaan ini menerima gaya yang kuat dari samping, dari bawah. Ya, jadi molekul yang di bagian dalam ini menerima gaya yang lebih lemah, tapi dari segala arah gayanya yang didapatkannya ya. Jadi bisa dari atas, dari bawah, dari samping. Sedangkan kalau di permukaan itu gayanya hanya dari samping, bawah, depan, dan belakang ya. Kita lihat yang di sini, di dalam cairan molekul ditarik oleh molekul lain yang sejenis dengan gaya yang sama ke segala arah. Jadi kalau di dalam cairan ini molekul ditarik oleh molekul lainnya sejenis, gayanya sama ke segala arah. Nah, jadi di sini ini ditarik ke bawah, gitu ya, ditarik ke bawah gayanya sama ke segala arah. Karena molekulnya di sini sama-sama molekul air. Ya, sedangkan kalau di yang di atas, yang di permukaan ya, molekul ditarik oleh molekul yang sejenis arah hanya ke samping aja. Jadi molekul yang sejenis sama molekul air arahnya hanya ke samping, dan di bawah tidak ditarik dari molekul yang di atasnya yang bentuk molekul gas ya, fase uap. Jadi kalau yang dari atas tidak ditarik. Jadi yang ditarik hanya yang dari samping dan bawah ya, yang ditarik oleh molekul yang jenis sesama molekul air yang menariknya. Jadi dari atas nggak ada molekul air gitu ya, jadi adanya perbedaan gaya ya, adanya perbedaan gaya tarik. Ada sisa gaya yang bekerja di lapisan atas cairan ya, dan gaya mengarah ke bawah sehingga cairan akan berkontraksi. Ya. Jadi sisa gaya yang bekerja di lapisan atas cairan sehingga menyebabkan cairan tadi berkontraksi. Jadi perbedaan gaya tarik terjadi karena perbedaan gaya yang terjadi ya karena ada molekul yang berbeda. Jadi kalau di sini kan molekul udara atau gas, yang di bawah ini molekul air. Jadi sesama molekul air menarik yang ke bawah saja, ke samping. Molekul gas tidak menarik ke atas, sehingga jadi perbedaan gaya. Perbedaan gaya menyebabkan terjadinya kontraksi. Tadi seperti ini ya, membran yang berkontraksi tadi. Jadi antara hewan dengan permukaan air terjadi tegangan permukaan. Bukan terjadinya perbedaan gaya. Ya. Oke. Ya, sama ini ya. Jadi tegangan permukaan itu dengan simbol gamma, yaitu gaya persatuan panjang. Ya. Gaya persatuan panjang yang harus diberikan sejajar di permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Ya. Nah, gitu dia. Dengan rumusannya, satuannya di per cm sistem CGS, ya, atau sistem MTS-nya mili Newton per meter. Ya, jadi gaya ini ya,
tegangan permukaan adalah gaya dibagi 2 kali panjang bidang batasannya ini. Panjang bidang batas di permukaan. Jadi ya kalau tegangan antarmuka berarti terjadi di dalam cairannya, ya, dalam cairannya. Jadi kalau tegangan permukaan berarti ada molekul udara. Jadi kalau tegangan antarmuka berarti ada tegangan antara kedua fase yang berbeda. Misalnya antara minyak dan air. Jadi ataupun padat dengan cair. Terjadi tegangan antarmuka. Bila tidak ada surfaktan, jadi ada perbedaan gaya antara kedua bidang batasannya. Jadi tegangan permukaan, gaya dibagi 2 kali bidang batasannya. Jadi ini gaya yang diberikan ditarik ke bawah sehingga terjadi kontraksi. Ataupun kalau bentuk air nanti air di permukaan berarti ada tetesan air. Airnya berbentuk tetesan. Karena untuk mengimbangi daya tarik ke bawah. Ya, jadi ini seperti per ya, kalau ditarik kan jadi ada tegangan. Ditarik ke bawah jadi per itu akan menegang gitu ya. Kemudian satu fenomena lagi ya, bahwa kalau kita coba masukkan paku payung ke dalam larutan air ya, larutan air kita tekan dengan tusuk gigi. Yang nggak berhasil paku payungnya itu untuk dimasukkan ke dalam cairan, dia akan tetap mengapung. Nah, karena adanya perbedaan tegangan antara paku payung dengan medium cair ya. Jadi ada perbedaan tegangan. Sedangkan kalau di dalam gelas ini dimasukkan larutan sabun ya. Sabun merupakan surfaktan ya, surface active agent. Dengan adanya surfaktan, dengan adanya sabun, maka paku payung tadi bisa dimasukkan ke dalam cairan saat ditusukkan dengan tusuk gigi. Jadi dengan adanya larutan sabun, maka gaya di permukaan ini akan terganggu, sehingga paku payung tadi bisa dapat terdispersi, ya, termasuk dia ke dalam cairan ini. Ya. Oke, jadi apa itu surfaktan? Surfaktan merupakan surface active agent, bahan yang aktif pada permukaan yang memiliki gugusan amphifill. Jadi memiliki 2 gugus, bagian atas yang ekor adalah hidrofob, bagian kepala yang polar atau disebut bagian hidrofilik. Ya, jadi yang hidrofilik akan mengarah ke air, yang hidrofob akan mengarah ke bagian yang sama sifatnya yang non polar, yaitu udara, karena dia kadang mengandung kotoran sebagainya, jadi bisa bersifat non polar, minyak dan padatan yang bersifat non polar ya, yang bukan air. Jadi makanya surfaktan ini dia akan diabsorpsi ya, oleh kedua fase ya. Jadi kedua fase bagian polar ngabsorpsi adalah fase mengabsorpsi fase airnya, yang bagian non-polar mengabsorpsi bagian yang udara, minyak, ataupun padatan. Ya. Jadi bagian kepalanya ini ya, atau dikatakan hidrofilik, liofobik, atau yang suka air, ya akan yang mengandung gugus fungsi ya, yang bermuatan, dan yang ekornya ya, dikatakan ekor berarti dia kan panjang ya, panjang rantai alkil yang mengandung rantai hidrokarbon, sifatnya hidrofob, liofilik, ataupun yang tidak suka air atau suka minyak ya. Jadi biasanya yang gugusan kepala ini, hidrofilik ini, mengandung etilen oksida ataupun sulfat ataupun fosfat ataupun gugus karboksila ataupun amonium. Sedangkan yang gugus ekornya hidrofobik ini bisa mengandung alkylfenol atau lemak alkohol ataupun asam lemak ataupun propil oksida ataupun lemak amin ataupun alkyl benzen. Ini yang merupakan bagian daripada ekornya. Ya, alternatifnya ini salah satunya asam lemak ya, yang sering
yang menjadi rantai hidrofob daripada surfaktan. Jadi surfaktan molekul atau ion yang diabsorpsi pada antarmuka yang memiliki gugusan polar dan nonpolar, karena surfaktan tadi yang bersifat amfifil. Jadi surfaktan ini yang molekul ion yang diabsorpsi pada antarmuka oleh gugusan polar dan non-polarnya. Jadi surfaktan selalu ditemukan dalam cairan. Jadi pada sistem dispersi minimal mengandung satu fase cair. Jadi harus ada fase cairnya. Di mana fase cair ini harus menjadi fase kontinu agar surfaktan bisa bergerak dan mencapai keseimbangan. Ya, baik keseimbangan hidrofil ataupun lipofilnya, ya, HLD. Sistem dispersi yang berlaku di sini berarti sistem pembusa itu permukaan gas dan cair, ya. Jadi cairannya ini berada sebagai fase kontinunya. Ada emulsi antarmuka cair dengan cair pada suspensi padatan antarmuka padat dengan cair. Jadi sistem dispersi 3 inilah yang berlaku yang menggunakan surfaktan. Jadi surfaktan berada di bidang batas pada kedua fase masing-masing sistem dispersi ini. Jadi harus ada fase cairnya, dan fase cairnya ini harus berada di fase kontinu ataupun fase eksternalnya yang jumlahnya lebih banyak, ya. Rasio volumenya yang lebih banyak, ya. Kemudian dalam satu seri homolog surfaktan, ya, jadi tadi kan ada rantai hidrokarbon ekor dan ada hidrofiliknya, ya, yang kepala itu rantai etinoksida. Kalau semakin panjang rantai hidrokarbonnya yang ekornya, maka akan semakin meningkatkan aktivitas di permukaan, semakin dapat menurunkan tegangan permukaan. Nah, tadi kan fungsi surfaktan menurunkan tegangan permukaan, ya, kalau dia semakin panjang rantai hidrokarbonnya. Tapi kalau semakin panjang rantai yang etil oksidanya, yang gugus hidrofiliknya, yang kepalanya, misalnya pada surfaktan yang non-ionik polioksietilasi, maka kalau semakin panjang rantai kepalanya, maka dia tidak dapat atau kurang dapat menurunkan tegangan permukaan, malah dia akan meningkatkan tegangan permukaan. Jadi kedua bidang batas tadi akan saling bertegangan, ya, kalau rantai yang hidrofiliknya lebih panjang. Kemudian dengan pengaruh suhu, tegangan permukaan akan menurun, ya, jika suhu ditambahkan. Surfaktan di sekitar kita ini sudah banyak dipakai, ya. Jadi kegunaan surfaktan ini disesuaikan, ya. Surfaktan diberikan label disesuaikan dengan kegunaannya, aplikasinya untuk apa. Jadi kalau sebagai emulgator atau pengemulsi atau emulsifier, nama surfaktannya adalah emulgator. Kalau pada sistem dispersi suspensi, surfaktan sebagai pembasah, jadi namanya zat pembasah atau wetting agent. Sebagai penglarut, maka surfaktan namanya solubilizer. Sebagai pembersih, surfaktan diberi nama deterjen dan sebagainya. Nah, jadi surfaktan juga bisa diaplikasikan untuk mencegah karat, yang menghambat karat, yang biasanya aplikasinya itu pada cat, ya. Cat mengandung surfaktan, sehingga kalau pagar yang dicat atau logam yang dicat, dia akan mencegah karatnya, ya. Dan juga bisa sebagai pelicin. Seterusnya, ya. Yang penting di sini fungsi daripada surfaktan tadi sebagai solubilizer, pensolubilisasi, pengarut, sebagai pembersih, detergensi, sebagai pembasah, dan sebagai emulgator. Nah, jadi mekanisme kerjanya gimana? Kalau sebagai solubilisasi atau penglarut, surfaktan membentuk agregat ataupun surfaktan mengumpul membentuk agregat dengan ukuran yang kecil, yaitu nanometer, disebut misel. Ya,
Jadi surfaktan dapat melarutkan, mensolubilisasi zat-zat yang tak larut air. Dan juga sama perannya bila surfaktan sebagai deterjensi atau pembersih. Nah, jadi surfaktan membentuk misal dulu ya, membentuk agregat dulu, atau surfaktan mengumpul dulu dengan membentuk misel dengan ukuran nano ya, sehingga bisa difungsikan sebagai deterjensi. Kemudian kalau dia sebagai pembusa, pembasah ataupun pengemulsifikasi, ya, surfaktan diabsorpsi di permukaan ataupun di antarmuka. Di permukaan pada sistem dispersi busa, ya, kalau antarmuka itu pada sistem dispersi ini suspensi dan emulsi. Nah, jadi surfaktan diabsorpsi di permukaan atau antarmuka dan menurunkan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Nah, kalau perannya pada sistem pembusa, pembasah, dan emulsifikasi. Jadi surfaktan itu banyak macamnya ya, banyak jenisnya dengan struktur yang berbeda ya, maka struktur surfaktan yang berbeda ini akan berpengaruh pada perannya sebagai pengabsorpsi untuk stabilitas ya, berperan pada stabilitas, solubilitas, kelarutan, dan berpengaruh pada suhu ya. Dengan pengaruh suhu maka struktur surfaktan akan mempengaruhi perubahan suhu ya. Aplikasi surfaktan dalam rumah tangga dan industri ya, di tubuh manusia ada surfaktan ya, atau menghasilkan surfaktan yang digunakan di alveoli paru, di empedu misalnya untuk melarutkan lemak ya, kemudian di air mata untuk melarutkan kotoran yang masuk ke mata, saliva juga untuk membantu kelarutan makanan ya, di mana surfaktan berperan penting. Kebanyakan membran selnya terbuat dari fosfolipid yang merupakan jenis surfaktan amphoter ya. Kemudian di bidang industri kecantikan dan kesehatan banyak menggunakan surfaktan sebagai emulgator, misalnya untuk krim, lotion, ya, salep, susu, ya, dan balsam. Di industri kebersihan dan laundry, jadi surfaktan sebagai pembersih, ada deterjen cair untuk sampo dan sabun. Ya. Kemudian pada industri kertas, di mana digunakan surfaktan untuk menghilangkan tinta pada kertas yang mau didaur ulang ya, kertas bekas yang mau daur ulang. Untuk menghilangkan tintanya berarti dia di surfaktan memberikan efek pembasah, kemudian mendispersikan ya, mendispersikan tintanya tadi sehingga bisa hilang dari permukaan kertas. Ini surfaktan yang digunakan biasanya yang non-ionik. Kemudian derisinasi, jadi ini memisahkan resin dari pulp kayu. Ya, memisahkan resin dari pulp kayu, surfaktan digunakan untuk mendapatkan efek pembasahnya dan untuk membentuk emulsi resin dengan air. Karena resin sedikit mengandung minyak, ya, sehingga tidak dapat bercampur dengan air. Jadi surfaktan mendispersikan antara resin dengan air, ya. Jadi bisa memisahkan resin dari pulp kayu. Kemudian di bidang pertanian, jadi menggunakan surfaktan untuk pembasmi serangga, ya, mendispersikan zat aktif dengan pembasmi serangga. Kemudian pada produk makanan yang dalam bentuk emulsi, jadi misalnya yang ada pada mayonaise, hot dogs, foam dan sebagainya, ya. Jadi untuk pendispersinya, ya, pendispersinya atau penstabilnya atau pengemulsi atau penstabilnya, ya. Kemudian pada industri logam, ya. Jadi digunakan untuk lubrikan atau pelumasnya, ya, dan pendinginan.
pada proses pemotongan logam. Surfaktan digunakan sebagai emulsifier bisa, lubrikan bisa, dispersan bisa, dan sebagainya. Bisa juga untuk mencegah karatnya. Jadi sangat banyak ya peranan surfaktan ini di bidang industri, kesehatan, dan rumah tangga. Nah, kita berikut ini struktur daripada surfaktan ya. Di tipe-tipe surfaktan, nah ini strukturnya ya. Jadi surfaktan ada 4 tipe ya berdasarkan sifat gugusan hidrofiliknya dalam larutan air. Jadi yang pertama tipe anionik, di mana bagian aktif permukaannya yaitu gugus alkilnya yang bermuatan negatif. Contohnya natrium lauryl sulfat atau dodecyl sulfat ya sebagai bahan pembusa pada sampo dan juga deterjen ya. Jadi ini yang paling populer yang paling sering digunakan, sifatnya sangat larut dalam air pada suhu kamar. Digunakan sebagai sampo obat ya dan juga untuk mencuci kulit ya, sebelum operasi. Karena sifatnya sebagai bakteriostatik bisa melawan bakteri gram positif. Dan juga untuk bahan pengemulsi untuk obat emulsi untuk obat luar ya, untuk sediaan krim misalnya. Jadi bahan pengemulsinya bisa menggunakan natrium lauryl sulfat. Kemudian kationik, bagian aktif permukaannya bermuatan positif, yang seringnya adalah senyawa amonium quaterner ya, yang penting dalam farmasi bertindak sebagai bakterisid, bisa membunuh bakteri gram positif dan gram negatif. Jadi bisa untuk desinfektan ya, membersihkan luka maupun membersihkan peralatan untuk peralatan kedokteran misalnya ya. Kemudian surfaktan non-ionik yang bagian aktif permukaannya tidak bermuatan. Nah, sehingga karena tidak bermuatan, ya, dia tidak dipengaruhi oleh adanya elektrolit dalam sistem dispersinya tadi. Ya. Jadi bisa pengganti surfaktan anionik bila digunakan untuk sebagai pembersih pakaian, laundry, dan perawatan tubuh ya pada untuk sabun dan sampo. Jadi biasanya terkadang di air itu ada mengandung logam ya, itu dikatakan kondisi air sadah. Jadi logam berupa ada kandungan elektrolit sehingga bisa mempengaruhi surfaktan yang anionik. Tapi kalau surfaktan non ionik dia tidak dipengaruhinya, sehingga bisa lebih membuat mesin cuci lebih awet ya, kalau menggunakan deterjen dari surfaktan yang non ionik. Makanya jadi dia agak lebih mahal ya. Contoh surfaktan yang non ionik seperti span dan twin. Nah, jadi span ini ester dari asam lemak ya, asal dari asam lemak yang sifatnya tidak larut air. Jadi dikatakan dia termasuk HLB-nya rendah. Jadi bisa diaplikasikan untuk emulsi water in oil ya, di mana yang eksternalnya ada oil dan juga untuk pembasah. Itu sebaliknya untuk polisorbat dia HLB tinggi bisa sebagai emulgator untuk emulsi oil in water yang eksternalnya adalah air. Fase eksternalnya ya. Kemudian zwitter ion, di mana bagian aktif permukaannya bermuatan positif dan negatif sehingga memberikan muatan bersihnya 0. Contohnya adalah lecithin atau yang fosfatidilkolin ya. Jadi ini memang zwitter ion ini harganya juga sangat mahal tapi memang lebih aman. Jadi hanya digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi biasanya untuk obat-obat yang harga mahal, dia sering menggunakan surfaktan dari yang zwitter ion ya. Jadi kebanyakan surfaktan yang digunakan adalah yang anionik ya. Nah, baru kemudian diikuti oleh non ionik. Yang kationik ini jarang digunakan karena dia bersifat toksik dan jadi susah untuk dibiodegradasikan, susah untuk terurai ya. Jadi tidak cocok dia kalau untuk penggunaan obat dalam ya.
karena dia tidak mudah untuk biodegradasi. Jadi ini beberapa contoh surfaktan ya dan aplikasinya. Ya. Ini bisa dapat dibaca ya contoh-contohnya. Kemudian absorpsi. Bedakan absorpsi dengan absorpsi ya, ada B-nya. Jadi kalau absorpsi itu zat terlarutnya ataupun solut dia masuk ke dalam apa yang diabsorpsinya gitu ya. Dia masuk ke dalam apa yang masuk ke dalam bahan padatan atau yang mengabsorpsinya. Seperti misalnya air yang diabsorpsi oleh spon. Jadi air tadi kan masuk ke dalam spon ya, masuk ke dalam. Nah, sedangkan kalau absorpsi itu proses yang terjadi zat terlarutnya itu terakumulasi pada antarmukanya atau pada permukaannya gitu ya, pada antarmuka sistem dispersi cair padat ataupun ini yang gas padat ya, tapi surfaktan tidak di gas padat ya, cair padat cair, antarmuka padat cair ataupun cair-cair ya. Jadi zat terlarutnya itu terakumulasi di kedua permukaan atau antarmuka kedua fasenya. Jadi kalau ada istilah adsorben, adsorb dan adsorbat, adsorbat zat yang diabsorpsi, sedangkan adsorb yang belum diabsorb ya, jadi masih berada sebelum berada di desorpsi, terlepasnya atau kehilangan adsorbat dari adsorben. Jadi terhilangnya, terlepasnya adsorbat dari adsorbennya ya. Adsorben bahan yang digunakan untuk mengabsorpsi. Jadi di sini absorpsi merupakan fenomena spontan karena energi permukaan turun. Kenapa tegangan permukaan bisa turun? Karena dengan adanya surfaktan. Jadi kalau ini tadi misalnya kita lihat bagian polar dari surfaktan kepalanya, ini bagian yang non polarnya, yang ekornya, ya. Jadi yang antarmuka bagian polar, dan yang ini antarmuka bagian yang non polar, maka yang ekor daripada surfaktanlah yang mendekat ke non polarnya ya. Oleh karena molekul surfaktan menggeser molekul air di permukaan. Jadi misalnya bagian non polar daripada surfaktan, yaitu yang ekornya akan ditolak oleh air, jadi ekornya akan mengarah ke udara gitu ya, ke atas, istilahnya ke bagian non polarnya ya, ke bagian yang bukan air. Jadi di sini karena gaya adesi, yaitu tarik menarik dari molekul yang tak sejenis. Jadi di sini tak sejenisnya adalah molekul surfaktan dengan molekul air yang tak sejenis, tarik menarik gayanya lebih kecil dibandingkan dengan gaya kohesi tarik menarik yang molekul yang sejenis sesama air dengan air yang berdekatan. Lebih besar gaya kohesi dibandingkan dengan gaya adesi, makanya tegangan permukaan akan berhasil diturunkan oleh surfaktan. Nah, surfaktan diabsorpsi
pada antarmuka kedua fase, ya. Jadi bagian yang polar akan diabsorpsi, bagian polar dari surfaktan diabsorpsi oleh yang air, misalnya antarmuka pada fase air, bagian non polarnya diabsorpsi pada fase yang bukan air, ya. Itu terjadi spontan sehingga energi permukaan rendah, ya. Sedangkan kalau pada antarmuka padat dengan cair, ya, jadi misalnya partikel padatannya tadi, jadi akan jadi bisa terdispersi, ya, masuk ke dalam fase cairnya karena adanya surfaktan, ya. Jadi di mana ekor dari surfaktan yang mengarah ke fase padatannya. Jadi fase padatannya ini surfaktan akan diabsorpsi, ya. Surfaktan diabsorpsi oleh fase padatannya. Sedangkan yang ekor surfaktan ya diabsorpsi padatan, yang kepala surfaktan diabsorpsi oleh fase airnya. Ya. Nah, jadi bisa terdispersi fase padatannya, ya. Di dalam fase cairnya dia bisa dapat terdispersi. Kalau absorpsi surfaktan yang ionik, maka surfaktan yang memiliki muatan, ya, tadi memiliki muatan negatif kepalanya, maka molekul air ada yang memiliki muatan positif, ya. Jadi berbeda muatan, ya, makanya akan saling tolak menolak, ya. Jadi di sini bisa menurunkan tegangan permukaan. Kalau antarmuka udara cairan tetap yang bagian ekor dari surfaktannya mengarah ke udara, yang kepalanya akan mengarah ke cairan, ya. Jadi bisa dapat menurunkan tegangan permukaan. Antarmuka padatan dan cairan juga sama, jadi dengan adanya muatan tadi memberikan muatan pada partikel dan bisa dapat stabilkan dispersi. Tapi kalau medium pendispersinya adalah minyak yang bukan air, ya, misalnya antarmuka udara dan minyak, maka surfaktannya kurang memberikan pengaruh dalam hal menurunkan tegangan permukaan, ya. Tapi dia bisa juga tetap menstabilkan dispersi, ya. Karena di sini menstabilkan dispersi. Jadi di sini di mana yang kalau ini berupa globul air, ya, globul airnya. Jadi dia bisa mendispersikan water in oil, ya, water in oil. Bisa mendispersikan emulsi water in oil. Kemudian kalau surfaktan globul dan partikel, di sini surfaktan ionik menghasilkan permukaan yang bermuatan. Menjadi dia globulnya bisa terdispersi, ya. Itu juga kalau surfaktan non ionik tidak memberikan muatan tapi menghasilkan lapisan pelindung, bisa melindungi globul agar tidak berfluktuasi ataupun berkoalescensi. Absorpsi antarmuka padat cair. Di sini ada dua tipe absorpsi, fisik dan kimia. Ya, jadi absorpsi fisik, adsorbatnya berikatan dengan permukaan lemah melalui ikatan van der Waals, jadi bisa dapat terlepas. Kalau absorpsi kimia, adsorbatnya menempel pada adsorben dengan ikatan kimia yang bersifat irreversibel, sehingga ikatannya kuat jadi tidak dapat terlepas. Absorpsi antarmuka padat dan cair, di mana surfaktan terkonsentrasi pada antarmuka padat dan cair, ya. Padat dan cair ini contohnya surfaktan sebagai pembasah, pendispersi dan pelicin, ya. Yang pembasah, ya, di mana tadi setetes air pada permukaan
yang bersifat hidrofob, ya, jadi seperti air di permukaan daun yang sifatnya hidrofob, maka airnya membentuk tetesan. Ya. Jadi adanya tegangan yang terjadi, ya, cairan tetap berbentuk tetesan di permukaan substrat. Sedangkan kalau adanya surfaktan, tegangan permukaan akan turun sehingga cairan akan terdispersi, cairan akan menyebar masuk ke dalam substratnya atau ke dalam permukaan yang bersifat hidrofob. Kerja yang penting dari surfaktan sebagai pembasah adalah menurunkan sudut kontak antara permukaan dan cairan pembasahnya. Ya. Jadi kalau misalnya permukaannya yang hidrofob, ya, dan cairan pembasahnya medium cair, misalnya, maka sudut antara antara tetesan dan permukaan di mana ia menyebar. Ya. Jadi kalau dengan adanya pembasah bisa diturunkan sudut kontak sehingga tetesan cair tadi bisa menyebar ke dalam permukaannya, ya, menemukan kemana ia akan menyebar. Jadi dia bisa masuk ke dalam substratnya. Ya. Jadi kalau ini yang sudut kontaknya 180, jadi yang bagus adalah yang sudut kontaknya di bawah 90 derajat, ya, sehingga sifatnya di sini apa namanya, bisa dia menyebar ke medium pendispersi, ya. Fase terdispersi ataupun partikel yang padatannya ya bisa tersebar ke dalam medium pendispersinya. Ya. Aplikasi pembahasan dalam farmasi, misalnya untuk zat-zat yang sifatnya hidrofob, ya, seperti sulfur, arang, dan serbuk yang hidrofob. Jadi dengan dibasahin atau ditambahkan surfaktan sebagai pembasah dapat mendispersikan senyawa-senyawa ini, ya, dalam pembawa cair. Jadi dapat mendispersikan sulfur dalam pembawa cairnya, ya. Kemudian pada kapas dan perban, ya. Jadi ini kan kapas dan perban ini sifatnya dia hidrofob, ya, sehingga obat tadi bisa dapat menembus matriks kapas dan perban dengan adanya pembasahan, ada surfaktannya. Kemudian menghilangkan kotoran dengan deterjen dalam pencucian luka. Ya, kemudian pemakaian lotion dan spray obat pada permukaan kulit. Nah, jadi pada permukaan kulit atau selaput lendir ini ada permukaan yang sifatnya hidrofob, ya, sehingga dengan sediaan lotion, ya, lotion dan spray ada surfaktannya, ya, sehingga dia bisa menembus permukaan kulit. Kemudian absorpsi antarmuka minyak dan air. Jadi surfaktan terkonsentrasi pada antarmuka cair dengan cair, ya. Cair dengan cair, misalnya pada contoh pada emulsi dan untuk deterjensi atau pembersih, ya. Di mana tiga sifat deterjen yang penting adalah dia harus bisa membasahkan permukaan, menghilangkan kotoran pada permukaan, dan bisa melarutkan kotoran dalam larutannya tadi. Atau dengan kata lain juga menghilangkan benda-benda asing dari permukaan dengan cara pembahasan awal dari kotoran dan permukaan yang dibersihkan, kemudian deflokulasi. Istilahnya kotoran yang berflokulasi yang mengumpul tadi disebarkan, ya, didispersikan, kemudian diemulsikan atau dilarutkan partikel-partikel kotorannya dan membentuk pembusaan dari zat untuk mengambil dan menghilangkan partikel dengan pencucian, menghilangkan partikel kotoran, ya, dengan pencucian. Atau kalau secara fisikanya, ya, mekanisme kerja deterjennya
Jadi di sini biasanya surfaktan dari golongan yang anion, tadi surfaktan anionik misalnya seperti natrium lauryl sulfat, ya, ekor hidrokarbon dari surfaktannya itu ya akan melarut di dalam minyak, atau misalnya dia mengangkat kotoran. Yang ekornya ini yang mengarah ke kotorannya, jadi dia mengangkat kotoran, ya, sehingga noda minyaknya berangsur-angsur memisah dan membulat, ya, mulai memisah dan membulat karena masing-masing nanti di sini surfaktannya akan membentuk misel, ya, membentuk agregat sehingga kotoran tadi masuk ke inti miselnya. Nah, sambil mengangkat kotoran. Kemudian kepala anionnya, ya, yang polarnya ini saling mendekat, tarik menarik, ya, karena memiliki muatan yang sama, ya, sehingga akan tolak menolak, gitu ya, tolak menolak karena muatannya sama, sehingga dapat mengangkat kotoran masing-masingnya. Di sini dapat mengangkat kotorannya sehingga larutannya yang larutan awalnya tadi putih, ya, sehingga kalau larutan yang sudah efektif membersihkan kotoran tadi larutannya menjadi berwarna kecoklatan. Dalam artian di sana berarti surfaktan tadi, ya, melarutkan kotoran, ya, dan kotorannya tadi, larutan tadi akan berwarna coklat, ya. Nampak di sana sudah bersih pakaiannya, ya. Pakaian dari kotoran dari pakaian tadi sudah terlepas, kotoran dari pakaian sudah terlepas sehingga akan dilarutkan surfaktan yang berada di dalam medium pendispersi tadi, ya, dalam medium air tadi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Faktor yang mempengaruhi absorpsi adalah solubilitas atau kelarutan adsorbat. Kelarutan daripada adsorbat, tingkat absorpsi zat terlarut akan berbanding terbalik dengan kelarutannya dalam pelarutnya. Nah, menurut aturan Lunde-Lewis, ya. Jadi dalam artian, ya, absorpsi, ya, kemampuan mengabsorpsi akan meningkat dengan meningkatnya atau makin banyaknya rantai hidrofob daripada surfaktan. Ya. Semakin panjang rantai hidrofob daripada surfaktan, itu dia akan meningkatkan kemampuannya untuk diabsorpsinya, untuk diabsorpsi oleh kedua fase. Kemudian pH, ya, absorpsi molekul sederhana meningkat dengan menurunnya ionisasi, atau tingkat absorpsi akan maksimum lebih banyak jika zat tidak terion. Nah, ya, jadi jika zat tidak terion, maka kemampuan untuk absorpsi akan semakin besar. Ya. Kemudian sifat absorben. Semakin luas permukaan absorben atau semakin halus, semakin berpori absorbennya atau ada padatan yang semakin luas permukaannya, maka semakin meningkatkan kemampuannya untuk absorpsi. Kemudian suhu. Absorpsi umumnya adalah proses eksoterm, jadi di mana dengan meningkatnya suhu, kemampuan absorpsi akan jadi rendah. Ini kaitan dengan absorpsi, ya. Di sini ini untuk yang nggak berkaitan dengan yang surfaktannya, ya. Tapi berkaitan dengan absorpsi saja, ya. Berarti absorpsi racun di sini misalnya absorbennya adalah karbon aktif, MgO, dan asam tanat, ya, sebagai absorben yang penjeratnya. Dia bisa untuk penawar racunnya, jadi racunnya di sarapnya. Jadi yang digunakan biasa dalam proses dialisis untuk cuci darah, ya. Jadi karbon absorbennya itu dilewatkan melalui membran hemodialisis untuk menurunkan dosis obat yang toksik. Dan bisa juga dengan penyerapan
daripada rasa obat yang tidak enak. Jadi diserap ya, diminimalkan rasa obat yang tidak enak dengan cara obat seperti diazepam ya, diabsorpsi oleh substrat padat. Kemudian absorpsi dalam formulasi obat, misalnya pada sistem dispersi sensi. Nah, jadi obat partikel padatan dibasahi oleh surfaktan. Nah, jadi absorpsi surfaktan ya, pada padatan yang tak larut akan meningkatkan disolusi. Jadi kelarutan obat yang sukar larut tadi akan ditingkatkan dengan adanya surfaktan. Kemudian masalah untuk absorpsi ini ya, obat antasida itu sebagai absorben ya, sebagai penjerap ya, istilahnya dia menetralkan menetralkan asam lambung ya, jadi sebagai absorben sifatnya tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat lain ataupun dimasukkan dalam formula obat yang sama-sama sifatnya ada untuk absorben ya. Jadi itu seringnya antasida tidak boleh diminum bersama dengan obat lain karena dikhawatirkan nanti efek obatnya akan terserap atau dengan kata lain kurang efektif obat lain tadi bila diberikan bersamaan dengan antasida. Kemudian perlu diperhatikan adalah absorpsi obat pada dinding wadah. Jadi bisa mempengaruhi potensi dan stabilitas. Jadi sifat obat yang bisa mengabsorpsi ya, sehingga bisa mengabsorpsi dinding wadah, jadi potensi obat akan rusak dan menjadi tidak stabil sediaan obatnya. Oke. Berikutnya mengenai miselisasi ya, atau pembentukan misel. Pada konsentrasi tinggi, surfaktan akan mengalami self associate. Apa itu? Nanti kita lihat di dalamnya ya. Jadi di sini ada ada dua larutan ya, larutan sabun dan larutan gula ya, sukrosa. Jadi bila diukur tegangan permukaannya, kalau sukrosa tegangan permukaan 72 sama dengan tegangan permukaan air ya. Sedangkan sabun ya bisa menurunkan tegangan permukaan sampai 35 mJ per meter kuadrat. Namun bila konsentrasi surfaktan ditingkatkan ya, sabun tidak dapat lagi menurunkan tegangan permukaan, tapi akan jadi stabil. Ya. Tidak dapat lagi tegangan permukaan diturunkan, tidak lagi sampai bawah, ya. Tapi dia sudah menjadi stabil. Tegangan permukaan akan turun dengan adanya surfaktan, tapi bila ditingkatkan konsentrasi surfaktan, maka ada batasnya. Tidak lagi dapat menurunkan tegangan permukaan. Kenapa? Karena surfaktan sudah membentuk permukaannya sendiri atau misel. Jadi di sini surfaktan itu kan berperan absorpsi dan miselisasi. Proses ini terjadi berkompetisi, ya, kata adanya persaingan. Dikatakan bersaingan karena misalnya gini, dalam suatu medium ya ditambahkan medium pendispersi ya, kemudian ada misalnya fase minyak ya misalnya ya. Jadi di sini surfaktan dapat diabsorpsi oleh kedua fase tadi, diabsorpsi oleh kedua fase minyak dan air. Ya, jadi yang ekosurfaktan akan mengarah ke minyak, atau kalau di permukaan ini dia akan mengarah ke udara, dan kepala akan mengarah ke medium pendispersinya air. Ya, jadi itu peran surfaktan menurunkan tegangan permukaan, dia diabsorpsi oleh kedua fase. Ya. Tapi kalau misalnya ditambahkan lagi surfaktan dalam jumlah yang berlebihan, ya, surfaktan tidak dapat lagi menurunkan tegangan permukaan, tidak dapat lagi menggeser molekul air di permukaan, ya, ataupun di antarmuka, gitu ya. Tidak dapat lagi menggeser molekul air karena molekul air sudah diabsorpsi semua, gitu ya.
sudah diabsorpsi oleh yang bagian polar daripada surfaktan. Sehingga surfaktan tadi akan turun ke bawah, masuk ke dalam cairan, akan membentuk permukaannya sendiri. Namanya misel. Ya, jadi membentuk permukaannya sendiri, surfaktan tadi akan self-assembling atau association. Jadi bergabung masing-masing surfaktan ini yang terdiri dari 30 sampai 100 molekul. 30 sampai 100 molekul surfaktan ya, dengan ukuran misalnya ini diameternya 3 sampai 5 nanometer. Ya, jadi ukurannya sangat kecil. Ya. Jadi di sini surfaktan tadi membentuk misel kalau konsentrasi surfaktan ditambahkan dalam jumlah berlebihan, ya, sehingga dia tidak dapat lagi menurunkan tegangan permukaan karena tidak dapat lagi menggeser molekul air karena molekul air yang ada di permukaan atau antar mukanya sudah habis digeser oleh surfaktan, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ditambahkan lagi medium pendispersi atau ditambahkan lagi air ke dalam sistem ini, maka surfaktan akan menggeser molekul air lagi untuk menurunkan tegangan permukaan atau mengabsorpsi lagi molekul air tadi, sehingga ya terjadi keseimbangan, ya, sehingga surfaktan tadi membentuk surfaktan bebas lagi, tidak membentuk misel lagi gitu ya. Kalau misalnya ditambahkan lagi medium pendispersinya, ditambahkan lagi air. Tapi terjadi lagi terbentuk misel kalau konsentrasi surfaktan ditambahkan lagi, begitu seterusnya. Ya, jadi di sini maka terjadi keseimbangan, proses yang berkompetisi antara absorpsi dan miselisasi. Ya, jadi bicara mengenai misel, ya, bahwa misel adalah agregat surfaktan, jadi surfaktan yang mengumpul terdiri dari 60 sampai 100 molekul surfaktan yang terbentuk pada titik CMC. Pada titik CMC dikatakan dia critical misel concentration. Jadi dia titik kritis ya, di ujung-ujung di mana surfaktan tidak lagi dapat menurunkan tegangan permukaan, tapi dia sudah membentuk misel. Itu dikatakan dia critical misel concentration. Jadi disinilah dia titik CMC di mana surfaktan tidak lagi dapat menurunkan tegangan permukaan, tapi dia karena sudah dapat karena sudah membentuk misel. Ya, sudah membentuk misel. Ya. Jadi di sini dia tidak lagi dapat menurunkan tegangan, tidak lagi dapat menurunkan. Di sini ya, titik CMC di mana surfaktan tidak lagi dapat menurunkan tegangan permukaan, tegangan antar muka karena sudah terbentuk misel. Di bawah CMC hanya terbentuk unimer atau surfaktan bebas, ya, sehingga dia menurunkan tegangan permukaan. Tapi di atas titik CMC akan terbentuk misel, ya, akan terbentuk misel yang gabungan dari beberapa surfaktan. Ya. Nah, jadi misel tadi dikatakan kritis karena di ujung-ujung ya, titik kritis gitu. Kritis di mana ujung-ujung di mana surfaktan tidak dapat lagi menurunkan tegangan permukaan karena sudah terbentuk misel. Ya. Misel itu strukturnya dinamis atau artinya dia bisa secara kontinu terbentuk dan bisa pecah dalam larutan. Jadi bukan lagi bentuk bola yang bulat, bukan lagi bentuk sferis ya, tapi bisa berbentuk rod ataupun heksagonal pack rods ya. Jadi maksudnya rod ini yang bisa dia berlapis ya, dikemas berlapis atau berbentuk palisade. Jadi seperti ini palisade ataupun lamela lead kristal. Ya, jadi bisa berubah-ubah struktur misalnya ini. Ya. Berbentuk batang ya, ataupun ya berbentuk sferis ya. Ini monomer, tadi dia bentuk surfaktan bebas ya. Itu berbentuk lamela liquid kristal ya. Jadi umumnya berukuran 2 sampai 3 nanometer jari-jarinya ya, yang tidak nampak di bawah mikroskop cahaya biasa,
Jadi hanya nampak di bawah mikroskop elektron. Nah, jadi tadi terjadi keseimbangan antara misal dan surfaktan bebas ya dalam larutan. Jika konsentrasi surfaktan meningkat di atas CMC, maka jumlah misal akan semakin banyak. Ya, jadi bila surfaktan konsentrasinya ditambah terus ya setelah titik CMC, misal yang semakin banyak ya, misal yang semakin banyak jumlahnya, tapi konsentrasi surfaktannya tetap karena dia tidak bisa terbentuk karena konsentrasi surfaktan bebasnya dia tetap ya, yang bebasnya tetap karena penambahannya itu di atas titik CMC ya, dimana kalau di atas titik CMC surfaktan bebas itu unimer tidak ada gitu ya, jadi yang terbentuk adalah misel. Misel berarti gabungan dari beberapa surfaktan atau agregat surfaktan ya. Jadi inilah bentuk misel ya, interior misel disusun oleh ekornya daripada surfaktannya, hidrofobik tailnya, ekor hidrofobiknya. Sedangkan permukaan misel disusun dibentuk daripada kepala daripada surfaktannya, kepala pada surfaktan. Ini bila medium pendispersinya adalah air ya, bila dalam larutan berair. Tapi kalau ini dikatakan dia bentuk misel yang normal. Tapi kalau medium bukan air atau berminyak ya, kalau ini yang merah dia liofob berarti hidrofilik, yang ini hidrofilik, ini yang liofilik. Liofilik berarti yang suka minyak atau hidrofob ya. Jadi yang ekornya. Jadi kalau ekornya bagian keluar ya, yang mengarah ke minyak, berarti medium pendispersinya adalah minyak, yang hidrofiliknya atau yang liofobnya ini adalah yang membentuk interior misel. Ini dikatakan dia bentuk misel yang terbalik atau inverted apabila mediumnya adalah bukan air ya. Ya, jadi tadi pada deterjensi ya, pada deterjensi tadi partikel minyaknya ya, partikel surfaktan ya, surfaktan bergabung bersama membentuk misel ya, di mana partikel kotorannya masuk ke inti misel. Yang kotoran yang diangkat oleh ekor daripada surfaktan ya. Lalu surfaktan tadi akan membentuk bergabung bersama ya. Grease yang berminyak ini, partikel yang kotornya akan masuk ke inti misel. Sedangkan untuk menstabil busa ya, jadi di sini kalau busa atau busa itu sistem dispersi antara gas dalam fase cair ya. Jadi yang ekor daripada surfaktan yang mengarah ke gas, yang kepala surfaktan mengarah ke air. Nah, jadi bila air berlebihan ya, kan medium air yang berlebihan maka akan membentuk susunan yang tidak lagi sferis tapi akan berbentuk polihedral ya. Oke, saya rasa untuk materi yang ketiga sampai di sini saja. Ada yang ingin ditanyakan? Karena biar sekarang nanti istirahat sholat dulu ya, zuhur dulu. Jadi nanti kita sambung setelah zuhur jam 1 boleh ya, biar bisa cepat selesai jam 2 lewat bisa selesai. Oh jam 1 ya udah siap sholat ya. Dan nanti kita kembali di jam 1. Atau untuk sementara ada pertanyaan 5 menit ini. Ada materi yang ingin ditanyakan yang kurang jelas? Silakan, nggak ada? Berita acaranya sudah dibuat absennya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke.
Jadi kita apa dulu ya, pending dulu ya untuk pertemuan ketiga kita sudahi dulu karena tadi nggak ada pertanyaan. Nanti kita lanjut di jam 1 ya, bisa ya? Bisa, Bu. Saya? Bisa, Bu. Oke, karena tanggung sudah azan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini absen, nanti yang tadi absen lagi ya. Nanti kita buat absennya lagi ya. Karena Baik, nanti Bu. 54, nanti bisa jadi yang kedua nanti udah berkurang, makanya harus diabsen lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu.